Halo sobat, senang sekali hari ini saya bisa kembali berbagi cerita dengan Anda. Untuk edisi kali ini, saya ingin bercerita soal Fir'aun. Dari sosok masing-masing Fir'aun, selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Namun, di antara pelajaran itu, ada juga kisah-kisah menyeramkan yang mengikuti cerita soal Fir'aun. Ya, yang ingin saya bagikan hari ini adalah cerita soal kutukan makam Fir'aun Tutankhamun. Kenapa disebut kutukan? Karena muncul rentetan kematian sejumlah orang setelah membongkar makam Tutankhamun. Apakah benar kematian yang terjadi karena roh sang Fir'aun sedang melindungi makamnya? Nah, cerita awalnya begini sobat. Mumi Tut, panggilan Tutankhamun, pertama kali ditemukan pada tanggal 26 November 1922 di lembah para raja di Luxor, Mesir, tempat para Fir'aun bersemayam. Pencarian makam Tutankhamun ini atas dukungan dana dari seorang bangsawan Inggris atas nama Lord Carnarvon dengan tujuan untuk mencari harta karun Fir'aun. Dan memang benar, saat makam ini ditemukan, di sekitarnya ditemukan beragam barang berharga. Di antaranya patung-patung emas, perhiasan indah, kotak-kotak, dan perahu berhias. Ada juga bahan pangan seperti roti, daging, dan keranjang kacang buncis, dan kurma. Bahkan ada juga karangan bunga. Namun setelah pembongkaran makam itu, serangkaian kematian, luka-luka, penyakit, dan kesialan menimpa sejumlah orang yang memasuki makam atau terlibat di dalam pembukaan makam sang Fir'aun. Orang-orang kemudian percaya bahwa makam itu memang terkutuk, sebagaimana tulisan menyeramkan yang tertera padanya yang berbunyi adalah, "Kematian akan datang dengan sangat cepat kepada dia yang mengganggu kedamaian raja." Nah, insiden pertama tepat pada hari ketika makam raja dibuka, yakni tanggal 16 Februari tahun 1923. Saat itu, Howard Carter pulang dari pembongkaran makam. Dia menemukan sangkar burungnya ditempati seekor kobra. Burung kenari tampak berada di mulut kobra. Dalam kepercayaan Mesir kuno, kobra merupakan simbol keningratan. Royal Cobra sama seperti simbol yang selalu dikenakan di kepala raja. Kejadian berikutnya, giliran penyandang dana Lord Carnarvon yang menjadi korban kutukan. Dia meninggal setelah keracunan darah akibat pipinya digigit nyamuk yang terinfeksi. Kejadiannya 6 minggu setelah pembukaan makam Tutankhamun. Setelah itu menyusul Pangeran Ali Kamel Gahmi Bey dari Mesir. Dia ditembak mati oleh istrinya. Kemudian saudara tiri Carnarvon yang meninggal karena keracunan darah. Wolf Jol, seorang jutawan Afrika Selatan, dibunuh beberapa bulan setelah kunjungannya ke makam. Lalu pemodal lainnya, yakni George J. Gold, meninggal karena demam 6 bulan setelah kunjungannya. Lalu Sir Archibald Douglas Reid, ahli radiologi yang memeriksa mumi Tutankhamun, juga dikaitkan dengan kutukan. Dia meninggal karena penyakit misterius. Kemudian I.C. Mesh, anggota tim penggalian Howard Carter, meninggal karena keracunan arsenik. Richard Battle, sekretaris pribadi Carter, di-backup di tempat tidurnya. Carter sendiri sebagai orang yang membuka makam meninggal karena limfoma lebih dari 1 dekade kemudian, atau tepatnya pada tanggal 2 Maret 1939. Nasib buruk tidak hanya menimpa mereka yang mengunjungi makam, tetapi juga yang terlibat dengan makam itu. Kutukan ini seakan terus berlanjut,
bahkan beberapa dekade kemudian. Lalu pada tahun 1972, saat harta karun makam Tutankhamun diangkut ke London untuk dipamerkan di British Museum, Direktur Purbakala Gamal Mehres mengatakan kalau semua kematian dan nasib buruk murni hanya kebetulan. Namun, hanya beberapa jam setelahnya, dia meninggal pada malam hari setelah mengawasi pengemasan mumi itu untuk diangkut ke Inggris. Para ilmuwan mencoba mencari penjelasan ilmiah soal rentetan kematian itu. Disimpulkan, kematian Carnarvon mungkin disebabkan racun di dalam makam Tut, karena beberapa mumi kuno juga terbukti membawa spesies jamur yang beracun. Dinding makam juga mungkin ditutupi oleh bakteri yang menyerang sistem pernapasan. Dari hasil studi ilmiah tentang makam Mesir kuno, memang ditemukan bakteri patogen, Staphylococcus dan Pseudomonas kapang, Aspergillus niger, dan Aspergillus flavus. Bakteri-bakteri itu dapat menyebabkan reaksi alergi, mulai dari kongesti hingga pendarahan pada paru-paru. Dijelaskan juga peran kelelawar yang menghuni banyak kuburan yang digali. Sampel udara yang diambil dari dalam sarkofagus juga menunjukkan adanya tingkat gas amonia, formaldehida, dan hidrogen sulfida yang tinggi. Dalam konsentrasi yang kuat, dapat menyebabkan rasa terbakar di mata dan hidung. Gejalanya mirip pneumonia, dan dalam kasus yang sangat ekstrim, mengakibatkan kematian. Temuan ini diverifikasi secara ilmiah. Sedangkan para ahli yang memeriksa Lord Carnarvon menolak pendapat ini. Menurut mereka, Carnarvon sudah mengidap sakit kronis sebelum dia menginjakan kaki di makam Tut. Kalau memang karena racun, Carnarvon pasti akan lebih cepat terjangkit. Lalu, benarkah makam penguasa Mesir itu benar-benar terkutuk? Apakah roh Tutankhamun terus hidup melindungi makamnya sebagaimana dipercaya orang? Hingga kini, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu masih menjadi misteri. Lalu, apa pendapat Anda dengan kasus-kasus kematian itu? Silakan berikan alasan di kolom komentar jika sobat punya analisa sendiri.